Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Kurnia Rahayu, 12 MIPA 3 dari SMA Negeri 4 Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Yang pertama ada pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Dinamika politik Indonesia masa Orde Baru. Menjelang lahirnya pemerintah Orde Baru, situasi negara kacau dan situasi politik diwarnai aksi demonstrasi yang berakhir kerusuhan. Orde Baru lahir untuk memperbaiki situasi negara yang mengalami permasalahan. Awal berdirinya pemerintahan Orde Baru. Lahirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto dimulai ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto kala itu melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Pada waktu itu, para Jenderal TNI diculik, dan kemudian dibunuh oleh para pemberontak. Hal tersebut tentu saja membuat geger di seantero Indonesia. Adanya peristiwa penculikan, penyiksaan hingga pembunuhan para jenderal TNI kala itu membuat banyak masyarakat Indonesia membenci Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gelombang kebencian kepada PKI pun membuat masyarakat turut serta membantu TNI untuk menangkap dan membantai anggota PKI di daerah-daerah. Presiden Soekarno pun menjadi lemah dan masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap Presiden Soekarno. Tuntutan-tuntutan yang dilayangkan demo kemudian tertuang menjadi tritura atau 3 tuntutan rakyat, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran PKI dan antek-anteknya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwikara dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, penurunan harga sembako. Hal tersebut membuat Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet, tetapi masyarakat tetap merasa tidak puas. Hingga akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri dengan menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Secara resmi, Soeharto diangkat sebagai Presiden kedua Indonesia pada 22 Februari tahun 1967 melalui ketetapan MPRS dan Sidang Istimewa MPRS. Upaya menciptakan stabilitas publik. Pertama, politik pendekatan keamanan dan politik sipil. Implementasi politik pendekatan keamanan ditujukan dengan menjaring pihak-pihak yang loyal terhadap Soeharto sekaligus melakukan depolitisasi terhadap pihak-pihak yang mengganggu legitimasi pemerintah. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan selama 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1962, dan 1997. Pemilu pada masa pemerintah Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Hal ini yang membuat Soeharto berturut-turut menjabat sebagai presiden 32 tahun. Yang ketiga, fusi partai. Fusi partai adalah kebijakan politik pemerintah Orde Baru menjelang pemilu 1977. Implementasi fusi partai ditunjukkan dengan membentuk partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Yang keempat, dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI dapat diartikan peran ganda ABRI dalam kedudukannya di pemerintahan. Menurut Soeharto, ABRI berhak ikut menentukan haluan negara dalam pemerintahan yang mengakibatkan menjelma menjadi kekuatan yang memiliki peran dalam pemerintahan seperti partai politik. Yang kelima, penyeragaman ideologis. Upaya penyeragaman ideologis dilakukan dengan kegiatan penataan Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila atau P4 yang dikoordinasi oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 BP7. Penataran P4 bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila menurut pandangan pemerintah Orde Baru. Yang keenam, pemberlakuan NKK atau BKK.
Kebijakan NKK atau BKK menuai pro dan kontra bagi sebagian pihak, khususnya pendukung gerakan. Kebijakan tersebut menyebabkan pasifnya partisipasi mahasiswa dalam kehidupan politik. Bagi pihak lain, kebijakan ini dapat memfokuskan kehidupan mahasiswa dalam penggalian ilmu pengetahuan. Integrasi Timur Timur. Proses pengintegrasian Timur Timur ke Indonesia dilakukan melalui operasi keamanan dengan nama Operasi Seroja, dan pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan Timur Timur yang berintegrasi ke NKRI. Pasca timbangnya pemerintah Orde Baru pada 1998, 1 tahun kemudian Timur Timur melepaskan diri dari NKRI. Akhirnya pada 2002 Timur Timur resmi membentuk negara sendiri dengan nama Timor Leste. Politik luar negeri bebas aktif. Penerapan kembali politik bebas aktif bertujuan memulihkan stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Berikut perkembangan dampak politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, berakhirnya kontraksi dengan Malaysia. Kedua, kembali menjadi anggota PBB. Yang ketiga, pelopor pembentukan ASEAN. Dinamika ekonomi pemerintah Orde Baru. Yang pertama, rehabilitasi ekonomi. Inflasi yang memuncak dan utang luar negeri menjadi permasalahan ekonomi yang harus segera dipulihkan oleh pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan kebijakan rehabilitasi ekonomi. Implementasi rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain dan pemberlakuan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan di dalam negeri dengan menyusun APBN secara efektif dan arah politik luar negeri bebas aktif yang kembali diterapkan Soeharto. Implementasi pembangunan. Kebijakan pembangunan dengan direncanakan dalam program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Penerapan program pembangunan jangka pendek dirancang dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPLITA dan diwujudkan melalui Pembangunan 5 Tahun atau PELITA. Implementasi program-program sebagai berikut. Yang pertama, pertanian. Upaya meningkatkan produksi pertanian dengan melalui penerapan kebijakan ekstensifikasi dengan bimbingan massal atau BIMASI, intensifikasi dengan sabta usaha tani, mekanisasi, serta diversifikasi pertanian. Pemerintah membuat badan usaha logistik atau bulog untuk mendukung proses produktivitas pertanian. Yang kedua, pendidikan. Dalam membangun pendidikan informasi, pemerintah Orde Baru melakukan perubahan kurikulum sebanyak 4 kali, yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994 yang disesuaikan dengan kondisi politik dan pengembangan dunia pada masa itu. Yang ketiga, sosial. Bentuk kebijakannya yaitu pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup melalui program transmigrasi. Yang keempat, kesehatan. Pembangunan pemerintahan Orde Baru diimplementasikan dengan program keluarga berencana atau KB dan kesehatan masyarakat. Dampak dinamika kebijakan politik dan ekonomi. Yang pertama, bidang politik. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang pertama ialah pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI dan antek-anteknya. Kebijakan politik berikutnya pada masa tersebut ialah adanya penyederhanaan terhadap partai politik. Penyederhanaan partai politik tersebut digunakan untuk menstabilkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan politik selanjutnya ialah adanya pemilihan umum. Kemudian kebijakan politik berikutnya ialah dui fungsi ABRI. Jadi selain memegang senjata, ABRI juga boleh ikut serta dalam kegiatan politik. Kemudian kebijakan politik berikutnya adanya pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Yang kedua, bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang pertama adalah terkait rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA. Kebijakan ekonomi tersebut dimulai pada 1 April 1969. Suksesnya REPLITA 1 membuat lahirnya REPLITA 2, REPLITA 3, REPLITA 4, dan REPLITA 5.
Kesuksesan Repelita tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang makmur pada masa itu. Kebijakan ekonomi berikutnya adalah swasembada beras, bertujuan untuk melakukan pengembangan terhadap sektor pertanian. Kebijakan ekonomi selanjutnya ialah adanya pemerataan terhadap kesejahteraan penduduk. Kebijakan tersebut menyasar kepada program-program penyediaan kebutuhan pangan, gizi, pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, hingga terkait pembangunan rumah yang sederhana. Lalu ada kelebihan masa Orde Baru. Yang pertama, pada tahun 1966 terjadi sebuah peningkatan terkait gross domestic product per kapita Indonesia mulai dari $70 Amerika hingga mencapai $100 Amerika. Yang kedua, adanya peningkatan terhadap masyarakat Indonesia yang bisa membaca. Yang ketiga, adanya penurunan angka pengangguran di Indonesia. Yang keempat, suksesnya program keluarga berencana atau KB yang sebelumnya belum pernah diadakan di Indonesia. Yang kelima, tercukupinya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang keenam, adanya peningkatan terhadap stabilitas maupun keamanan negara Indonesia. Yang ketujuh, suksesnya rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Yang kedelapan, adanya kerjasama ekonomi dalam urusan pendanaan. Lalu ada kekurangan masa Orde Baru. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, adanya pengekangan terhadap kebebasan pers dan berpendapat. Yang ketiga, terdapat begitu banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM yang berangkat dari persepsi bahwa kekerasan adalah solusi dari setiap permasalahan. Yang keempat, adanya kekuasaan yang terus berkelanjutan. Yang kelima, pembangunan tidak merata. Yang keenam, pembangunan hanya terjadi di pusat saja. Itu dia sedikit materi tentang Orde Baru yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.